Shalom, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prolegomena dan di dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan pengantar teologia sistematika. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang apakah pengertian teologi sistematik, di mana tempat teologi di antara ilmu lainnya, kemudian apakah pentingnya mempelajari teologi secara sistematis dan sebagainya. Mulai saja, yaitu yang pertama kali, apakah pengertian teologi sistematik? Pengertian atau definisi teologi sistematik berawal dari arti etimologis, yaitu asal kata. Istilah teologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu theos artinya Allah, dan logos artinya perkataan, uraian, pikiran, ilmu. Sedangkan sistematika berasal dari kata systematikos, artinya penempatan atau penyusunan secara tepat. Definisi istilah teologi dapat dimengerti dalam arti sempit atau arti luas. Arti luas yaitu mencakup seluruh pokok studi disiplin ilmu dalam pendidikan teologi. Arti sempit, usaha meneliti ilmuwan Kristen dari aspek doktrinnya saja yang sering disebut sebagai teologi sistematika. Secara umum, teologi ialah pengetahuan yang rasional tentang Allah dan hubungannya dengan karya ciptaannya, seperti yang dipaparkan oleh Alkitab. Definisi khususnya, teologi sistematika ialah bagian dari divisi teologi yang mengatur secara terperinci dan berurutan tema-tema dari ajaran doktrin dalam Alkitab. Yang kedua, di manakah tempat teologi di antara ilmu yang lainnya? Tempat teologi adalah dengan percaya bahwa seluruh kebenaran adalah berasal dari Allah, maka tidak seharusnya teologi bertentangan dengan disiplin-disiplin ilmu yang lain, baik itu kebenaran alam, filsafat, musik, dan lain-lain. Bahkan seharusnya saling melengkapi. Apakah pentingnya mempelajari teologi secara sistematis? Pentingnya mempelajari teologi secara sistematis yaitu bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang berasio, manusia mempunyai kecenderungan untuk berpikir dan mempelajari sesuatu secara sistematis. Yang kedua, sifat-sifat Alkitab sendiri yang menuntut untuk disusun secara sistematis. Yang ketiga, bahaya pengajaran sesat. Yang keempat adalah Alkitab adalah sumber doktrin Kristen. Yang kelima, Alkitab adalah pedoman hidup Kristen. Yang keenam, keutuhan seluruh kebenaran firman Tuhan yang bersistem sangat dibutuhkan oleh pekerja Kristen supaya bekerja dan melayani dengan efektif. Nah, dalam hal-hal ini banyak sekali yang harus dijelaskan, tetapi karena kali ini review kita akan membahas poin-poinnya saja. Hal yang berikutnya adalah jika kita menemukan pertanyaan, sebutkan sumber-sumber teologi. Sumber-sumber teologi adalah Alkitab sebagai sumber yang paling utama yang menjadi otoritas tertinggi dan mutlak bagi iman dan kehidupan Kristen. Yang kedua, tradisi gereja khususnya dari bapak-bapak gereja dan perkembangan pengajaran di gereja dari zaman ke zaman, yaitu tentang apa yang diterima, ditolak oleh gereja sepanjang sejarah, terutama dalam terang Alkitab ini. Yang ketiga adalah buku-buku yang lain, maksudnya adalah sumber-sumber lain yang berasal dari buku-buku yang sudah jadi, yang dihasilkan oleh teologi biblika, historika, atau filosofika untuk dipergunakan sebagai sarana membantu menyelidiki Alkitab dengan lebih sehat, khususnya harus dalam terang Alkitab. Jika ada pertanyaan apakah syarat dalam metode teologi, karena teologi memiliki metode ya. Yang pertama adalah presaposisi atau praduga awal. Setiap orang mengawali pemikiran dengan anggapan atau asumsi. Yang kedua, mempunyai perlengkapan rohani dan sikap yang taat. Seorang yang mempelajari Alkitab tidak mungkin bersifat objektif. Karena ia harus percaya terlebih dahulu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah, atau iman mendahului rasio. Karena percaya orang baru mengerti. Itu menurut seorang teolog bernama Agustinus. Nah, rasio adalah alat yang dipakai untuk mengerti pengetahuan. Nah, yang ketiga, membutuhkan penerangan Roh Kudus, yaitu iluminasi. Harus percaya, harus berpikir, harus mempunyai ketergantungan kepada Allah dan sikap yang menyembah. Lalu jika kita bertemu dengan pertanyaan, sebutkan keterbatasan teologi. Keterbatasan teologi adalah pada satu, keterbatasan pemikiran manusia untuk memikirkan pikiran Allah yang tidak terbatas, karena pemikiran manusia sangat terbatas. Yang kedua, kekurangan ilmu pengetahuan pembantu. Yang ketiga, keterbatasan bahasa manusia. Yang keempat, kekurangan keterampilan untuk menguasai dan mengartikan secara tepat Alkitab secara utuh dan menyeluruh. Yang kelima,
bungkamnya penyataan lanjutan. Yang keenam, pengaruh dosa dan kehendak daging. Ada beberapa metode teologi. Yang pertama, metode Charles. Yang kedua, metode Carter. Yang ketiga, metode Torrance. Yang keempat, metode Paul Tillich. 5, metode interpretasi analitis, yaitu dasar pemahamannya adalah dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Kita tidak mendayagunakan teologi untuk memperbaiki ketidakjelasan yang ada dalam Alkitab, tapi untuk menerangi ketidakjelasan pikiran manusia dalam menanggapi isi Alkitab. Dalam arti luas, teologi sebagai keseluruhan pokok studi pendidikan teologi dibagi menjadi, dalam arti luas ya, yang pertama teologi biblika, 2 teologi historika, 3 teologi sistematika, dan keempat teologi praktika. Teologi biblika itu teologi yang berurusan dengan penelaahan isi naskah Alkitab dan alat-alat bantunya untuk tujuan menggali, mengerti, dan mengartikan apa yang ditulis dalam Alkitab. Yang kedua, teologi historika atau sejarah, yaitu teologi yang berurusan dengan sejarah umat Allah, Alkitab, dan gereja untuk tujuan mengikuti dan menyelidiki perkembangan iman atau teologia dan sejarahnya dari zaman ke zaman. Yang ketiga, teologi sistematika atau doktrin iman Kristen adalah teologi yang berurusan dengan penataan doktrin-doktrin dalam Alkitab menurut suatu tatanan yang logis untuk tujuan menemukan, merumuskan, memegang, dan mempertahankan dasar pengajaran iman Kristen dan tindakan yang sesuai dengan Alkitab. Yang keempat, teologi praktika, teologi pelayanan, teologi yang berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktis untuk tujuan pembangunan, pengudusan, pembinaan, pendidikan, dan pelayanan jemaat dan umat manusia pada umumnya. Yang 9, teologi sebagai usaha meneliti iman Kristen dari aspek doktrinnya dibagi menjadi beberapa bidang studi. Yang pertama, bibliologi, teologi proper, antropologi, soteriologi, kristologi, pneumatologi, eklesiologi, dan eskatologi. Nah, struktur pembagian teologi sistematika yaitu prolegomena, doktrin Alkitab, doktrin Allah, doktrin Yesus Kristus, doktrin manusia. Dan seperti pada gambar ya. Demikian review tentang prolegomena atau prolegomena. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.